Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan dalam ibadah saat teduh kita. Baik, kita sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang terus memelihara kami sepanjang hidup kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat kesehatan yang Kau beri, buat kekuatan, buat sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Bapak kami tahu rancangan-Mu yang terjadi atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar dengan baik, dan kami merenungkan, melakukan, dan kami bisa mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menguasainya, sehingga apa yang disampaikan pada pagi ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Dr. Arios, Pak Victor Hutajulu, Bu Dewi, Bu Timawar, dan semua ya mendengarkan ataupun yang ikut dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita membuka firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 103 ayat yang ke-19. Ya. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sekali lagi saya bacakan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah ataupun Tuhan Yesus, ya, sudah menegakkan tahtanya di surga. Ya, Dia yang pegang kendali dari surga atas seluruh ciptaannya. Dan dikatakan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu, ya. Kita garis bawahi segala sesuatu, ya. Kalau segala sesuatu itu berarti tidak ada yang tidak dalam kuasanya. Jadi semua di dalam kuasa Tuhan Yesus. Ya. Jika segala sesuatu itu ada dalam kendalinya Tuhan ataupun dalam kuasanya Tuhan, maka artinya tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengubah rencana Tuhan atas ciptaannya dan juga atas hidup kita. Sebab ya Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya. Jadi segala yang Dia ciptakan, segala yang Dia buat dengan perbuatan tangannya sendiri, ya. Dia yang mengenalnya, Dia yang merencanakannya, dan juga Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu ciptaannya itu, ya.
Oleh karena itu kita sebagai makhluk yang paling mulia, yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri, ya, dia juga berkuasa atas hidup kita. Dia memegang kendali atas hidup kita. Dan terlebih lagi, dia sudah mempunyai rencana atas hidup kita pribadi lewat pribadi. Ya, oleh karena itu, ya kita sebagai makhluk ciptaan, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa protes, ya, atas rencana Tuhan tersebut. Dalam firman Tuhan dikatakan, ya, seperti tukang periuk yang membuat periuk dari tanah liat, ya, maka si pembuat periuk itu yang mengelola tanah liat itu, ya, dia akan berkuasa, dia akan mempunyai rencana mau dibentuk seperti apa tanah liat yang ada di dalam tangannya. Dan sebagai tanah liat ataupun, ya, bejana yang dia bentuk itu, dia tidak bisa protes, dia tidak bisa melawan, ya. Dan jikalau pada sewaktu proses pembentukan itu ada yang tidak pas atau tidak sesuai dengan harapan si pembentuk atau si tukang periuk tadi, maka dia akan menghancurkan kembali tanah liat itu, ya, diproses, dihancurkan, baru dibentuk lagi. Nah, demikian juga halnya dengan kita, ya. Mungkin di dalam proses yang kita jalani, kita tidak siap, kita tidak mau, sehingga rencana Tuhan dalam hidup kita tidak berjalan dengan mulus. Bahkan mungkin kita menyerah, putus asa, ya, sehingga Tuhan yang memegang kendali. Ya, kalau rencananya itu tidak sesuai dengan harapannya, maka Tuhan akan memproses kita lebih lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihannya Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali kita harus, ya, taat pada rancangan si pencipta, ya. Segala peristiwa, segala proses, baik itu yang membahagiakan kita maupun yang mengecewakan kita, itu adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita untuk lebih baik dan untuk meningkatkan pertumbuhan iman kita dan juga untuk pembentukan karakter kita, sehingga kita menjadi orang yang berkarakter baik, ya, yang berkarakter sesuai dengan harapan Tuhan atau sesuai dengan gambaran anaknya yang sulung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai Raja, ya, sebagai Tuhan atas hidup kita, dia paling mengerti, dia paling tahu siapa kita, dia paling tahu kelemahan kita, dia juga paling tahu apa yang membuat kita jatuh, ya. Dia mengerti sekali karena dia yang membentuk kita, ya. Oleh karena itu setiap orang percaya yang hidupnya sudah menyerahkan diri, dipimpin oleh Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia akan menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu buah-buah roh itu, ya,
Ada kasih, ya, sukacita, ya, pengharapan, penguasaan diri, sabar, ya. Dan semuanya itu kita bisa lakukan karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Allah mau kita menyatu dengan Tuhan. Ya, bukan hanya lagi bergaul erat, tapi kita menyatu dengan Tuhan ya di dalam Roh Kudusnya. Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, atas hati kita, dan kita percaya ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka rencana Tuhan terjadi atas hidup kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ya, dan setiap kita anak-anak Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Ya, kemarin waktu kita perayaan Natal, ya, setelah selesai beberapa panitia masih tinggal evaluasi, ya, wah, kita jadinya ketawa-ketawa. Kenapa? Karena di awal ataupun di pagi hari panitia sendiri pun sepertinya nggak ada gambaran gitu. Semacam mau seperti apa nanti ya Natal the Power ini gitu kan. Rapat hanya lewat Zoom, ya kan? Hanya beberapa waktu, beda dengan rapat-rapat yang onsite aja. Kalau rapatnya itu bisa-bisa berpuluh-puluh kali ya. Wah, rapat, ketemu lagi, udah itu eh, cari dana lagi sana sini ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan ya, semua acara berjalan semua dengan baik, dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kebayang sebelumnya ya, kata seksi konsumsi, bagaimana sih, berapa orang sih nanti yang datang, datang lagi seksi acara, kira-kira bagaimana nanti ini ya gitu. Tapi itulah pikiran manusia, itulah akal kita, karena kita berpikir secara logika, logika dari apa yang kita persiapkan, logika dari apa yang kita kerjakan. Rapat aja hanya lewat Zoom, ya, ketemu juga ya hanya sekali, itu pun nggak semua. Bagaimana nantinya ini gitu ya. Tapi Tuhan kita tidak mempermalukan kita. Tuhan kita tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Oleh anugerahnya dan kekayaannya di dalam Kristus Yesus, sehingga semua panitia kemarin bisa berjalan dengan baik, bisa bekerja sama dengan solid. Ya, seksi acara bilang, ya lupa, ya enggak fotokopi ini dan itu. Tapi ya saya sebagai anggota, saya melihat kemarin di situ sebagai peserta, ya, itu semua tertutupi, tidak kelihatan kekurangan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan melihat ketulusan hati kita, ketulusan hati panitia yang bekerja begitu luar biasa, walaupun bekerja di tempat masing-masing hanya lewat WA gitu. Tapi tujuan kita sama, visi kita sama. Bagaimana biar lewat perayaan Natal ini nama Tuhan dimuliakan dan seluruh yang hadir merasakan hadirat Tuhan, dan seluruh anak-anak kita juga mereka bisa bersuka cita mendapatkan sesuatu ya, dan itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Kalau pakai logika semua mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan ya tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi dia tambah lagi kehadiran saudara kita yang jauh dari Bandung ya, itu luar biasa. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Itu adalah sebagai salah satu bukti bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita.
Tuhan yang pegang kendali atas setiap hidup anak-anaknya, yang berseru-seru kepadanya, yang melibatkan dia, yang membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam setiap rencana, dalam setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Ya, sangatlah indah jika kita hidup senantiasa dipimpin oleh Tuhan, baik di dalam perencanaan kita, baik di dalam tugas-tugas kita mengambil keputusan, terlebih lagi saat kita ya melakukan tugas itu, melakukan rencana itu, ya mari libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus sendiri ketika Allah Bapa memberikan tugas karya keselamatan itu, dia katakan apa? Tuhan atau Bapa, kalau bisa ini lalu daripada saya, tapi bukan kehendakku, jadilah kehendakmu, ya, di dalam bumi seperti di surga. Itu adalah perkataan yang luar biasa, ya. Dan Yesus sendiri membuktikan dia melakukannya dengan sukses tugas itu. Maka dari pelajaran-pelajaran ini kita juga mendapat pelajaran, ya, untuk lebih lagi ke depannya. Apapun yang kita kerjakan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas rencana ini. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas apa yang kami kerjakan ini. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas apa yang akan kami kerjakan pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Jadi agar kita bisa dipimpin oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, agar Tuhan bisa memegang kendali atas hidup kita dengan maksimal, ya, ada dua yang harus kita kerjakan. Yaitu yang pertama, jadikan firman menjadi terang di dalam setiap jalan kita. Ya, setiap firman yang kita tangkap, setiap pesan firman Tuhan yang kita imani, itu akan menjadi penuntun kita, menjadi terang di dalam kita menjalani hari-hari kita. Dalam Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Raja Daud ketika dia berperang, ketika dia bersembunyi, ketika dia dalam kesesakan. Dia katakan hubungan yang indah dengan Tuhan, setiap firman, setiap hati Tuhan, isi hati Tuhan yang dia pegang itu menjadi pegangan ataupun yang menjadi petunjuk ataupun pelita di dalam hidup Raja Daud. Sehingga dikatakan Raja Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah juga mau, jika kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya, jadikanlah firman menjadi terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Yang kedua, caranya agar kita bisa, ya, dikendalikan oleh Tuhan secara maksimal, ya, maka kita membuka hati kita, ya, seluas-luasnya dan merendahkan diri di hadapannya. Serahkan semuanya secara total sehingga Roh Kudus yang berkarya, dan dia akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, ya. Tuhan akan memberikan hikmat di luar apa yang kita pikirkan. Tuhan akan memberikan kekuatan di luar yang dapat kita kerjakan sebelumnya. Sebab, ya, dia yang sudah pegang kendali. Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan yang begitu singkat, ya, untuk mengingatkan kita berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, bagaimana kita disertai oleh Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan ada mujizat, itu membuktikan bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Maupun di dalam itu kita dalam sukacita, dalam kegembiraan, seperti kemarin perayaan-perayaan, itu adalah sesuatu suasana yang sukacita. Tuhan juga yang memegang kendali. Tuhan menggerakkan hati kita. Tuhan mengajari kita.
Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita. Ini yang kamu kerjakan, ini kamu kerjakan, ini kamu kerjakan. Kuncinya hanya satu, percaya. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa hidup kita dalam kendalinya Tuhan, bahwa firman Tuhan yang menjadi petunjuk jalan dalam hidup kita, dan Dia yang memegang kendali, maka kita tidak pernah goyah, kita tidak pernah ragu. Kita akan memegang kepercayaan kita itu dengan teguh kepada Tuhan. Ya, iman kita di dalam Yesus Kristus yang melebihi apapun, segala apapun yang ada di muka bumi ini. Ya, sebab Dialah Raja kita dan Tuhan kita. Ya, seperti firman pagi hari ini yang berbicara sangat singkat. Ya, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat sapaan firman-Mu yang indah, yang luar biasa, yang sudah kami dengar. Bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami, baik suka maupun duka. Kami percaya Tuhan, dan Engkau yang berkuasa, Engkau yang terus menuntun kami dalam setiap langkah kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami dan seluruh anak-anak-Mu rindu Engkau urapi lebih lagi, Engkau perlengkapi lebih lagi, agar rencana Tuhan dalam kehidupan kami bisa berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami memberikan hidup kami untuk senantiasa dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu, dan kami menjadikan firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kami, menjadi pelita bagi hidup kami dari hari ke hari. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah saat teduh pagi hari ini. Engkaulah harapan kami, kekuatan kami, sukacita kami. Engkau Raja atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali hidup kami, indah dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja, memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami, sehingga firman yang kami dengar dapat bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat, dan bisa dinikmati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Ditinggikan nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Amin, amin. Ya, luar biasa. Dan hari ini kita perlu juga menceritakan apa yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Nya. Nah, sebelumnya saya dulu, nanti Bu Timawar ya. Dan saya hari ini, saya betul-betul dapatkan kekuatan ya. Kekuatan apa yang saya dapat hari ini? Segala sesuatu itu dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu yang mungkin secara logika, pikiran saya sepertinya tidak menyenangkan. Kita itu hampir mengatakan, tapi itu semua adalah dalam rancangan Tuhan. Supaya hidup saya semakin indah di depan Tuhan. Jadi ada namanya pembentukannya. Jadi kita dibentuk. Nah,
dibentuk Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, dan Tuhan selalu merancangkan yang baik. Jadi apapun yang dialami, tapi Tuhan merancangkan yang baik. Ini yang saya dapatkan hari ini. Jadi kalau saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara daging, dan itu sebagian proses supaya saya sebagai bejana Tuhan, yang Tuhan dibentuk dari hari ke hari, semakin berkenan depan Tuhan. Saya berterima kasih lewat Tuhan sampaikan hari ini. Sangat memberkati saya tentunya. Bagaimana Tuhan membentuk hidup saya dari hari ke hari. Sehingga rencana Tuhan semakin digenapi, semakin dinyatakan. Saya hanya penyerahan diri kepada Tuhan. Inilah hidupku, bentuklah seturut dengan kehendak-Mu. Jadi hari ini saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga hal yang sukar sekalipun yang saya hadapi, saya melihat bagaimana rancangan Tuhan itu selalu indah dan penuh harapan. Ini yang saya dapatkan hari ini, dari kekuatan, memberikan semangat bagi saya sendiri untuk melayani pekerjaan Tuhan, baik dalam komunitas Love secara online, baik secara offline. Nah ini, sekarang serahkan mungkin di Mawar, bisa singkat, pada jelas, buka mic-nya. Terima kasih, silakan Bu Mawar. Singkat saja Pak, saya mau siap-siap juga mau ibadah pagi. Ya, Oke, silakan. terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini. Saya juga benar-benar diberkati ya dengan firman Tuhan. Nah tadi dikatakan di situ apapun segala sesuatu ya, di dalam hidup itu ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Jadi maksudnya apapun yang kita lakukan ya itu selalu dalam kuasa Tuhan Yesus. Nah, tidak ada pun katanya, tidak ada satupun yang dapat merubah ciptaan Tuhan. Ya, artinya segala sesuatunya semua bersumber daripada Tuhan dan Tuhan sudah tetapkan dan tidak bisa kita merubah apa yang sudah diciptakan Tuhan. Dan katanya tadi, nah kita harus taat ya kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Tuhan kita ya, Tuhan Yesus. Nah, terus yang paling saya ini tadi ya, bahwa Tuhan itu yang pegang kendali ya dalam hidup kita, dalam apapun yang kita rencanakan, dalam apapun yang kita perbuat dan kita kerjakan ya. Dalam firman Tuhan tadi katanya Tuhan yang pegang kendali. Itu bisa saya rasakan dalam Natal kita kemarin, jujur. Kalau saya udah beberapa kali ngiringin Natal apa segala sebelum hari H gitu ya, saya ada persiapan. Tapi dari kemarin tuh kayaknya sibuk banget. Jadi saya udah ibaratnya ini sama Pak Arius, Pak, lagunya yang jangan saya kasih yang dari saya, contohnya diganti ya, bolak-balik ya sampai kemarin udah di-search di YouTube-nya, tapi sampai kita selesai Natal belum saya buka, nggak ada waktu ya. Nah pas lah udah uh, tiba kemarin, Pak mana caranya, nggak ada. Waduh, terus yang mana? Nah dia Japri itu. Dari sebelumnya malam juga saya bilang, Pak saya nggak tahu lagu 1, 2, 3 gitu kan. Gampang itu nanti gini-gini loh. Pas udah mulai Natal, dari mana mulainya intronya nggak tahu ya. Ini nggak pernah dengar gitu, tapi itulah puji Tuhan, memang Tuhan itu pegang kendali dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan kalau kita tulus, ya mungkin Bapak Ibu lihat kemarin kan saya sama sekali nggak tahu lagu 1, 2, 3 itu ya, tapi ujung adalah akhirnya tapi nyambung gitu ya. Ya puji Tuhan itu ya. Saya bersyukur banget ya, itulah karena memang katanya kalau kita tulus ya dan rendah hati ya, Tuhan itu pasti berkati dan tidak mempermalukan kita. Itu aja Pak. Terima kasih ya atas Tuh tanggapan. Pak Victor kayaknya mau ngomong itu Pak. Oke, silakan Pak Victor. Udah senyum-senyum Pak Victor. Gak apa-apa di tengah jalan ya.
di jembatan yang indah ini, jembatan Cibubur. Saya mendengar ada pakai handset, jadi saya terima kasih atas firman yang kita banyak. Ya benar, memang orang yang langka di dunia ini adalah orang yang tahu benar-benar bahwa Allah bekerja. Sekarang di dunia ini miliaran orang, mereka masih berdebat tentang apakah Allah ada. Lalu banyak orang yang sekarang itu mengatakan orang bodoh itu orang-orang yang beragama. Maka banyak sekarang ini orang-orang pintar di barat sana menjadi ateis. Setiap hari Minggu mereka pergi ke pantai. Itu lebih logika. Anak-anak muda sekarang udah nggak mempercaya Tuhan. Lalu ada juga orang yang percaya Tuhan, tetapi dia tidak mengandalkan. Kenapa saya katakan langka? Hanya segelintir orang yang benar-benar di dalam hidupnya Allah bekerja. Demikian juga kita. Ya, saya bangga ya kita punya komunitas ini. Demikian juga khotbah yang diberikan yang menyatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, bahkan Allah bekerja. Nah itu yang saya dapatkan inti daripada semua itu. Maka ketika Allah yang Maha Kuasa itu bekerja, ya kita nggak perlu takut lagi. Ya kembali kita bicara tentang evaluasi tadi, kepanitiaan tadi. Ya terus terang saya di awal saya katakan sama pesimis dalam arti begini. Siapa Pak Tonggam juga nggak pernah datang, nggak ada komunikasi. Terus siapa yang mau datang? Saya bilang sama Pak Surbakti, Pak kita data dulu. Kalau cuma kita aja ya udah kita aja di rumah, ya kan? Kalau tapi ketika dicatat begini, oh ini ya lebih dari 10. Oke lah, saya mau jalankan ini jadi ketua gitu kan. Jalankanlah. Tapi ya kita bersyukur ya karena kita mengandalkan Tuhan. Terus terang saya ketika berlangsung acara itu begini ceritanya. Loh, kok jadi gini ya? Gitu. Artinya kalau kali gini positif ya. Wah, hebat juga ini. Sampai ada kesan orang Pak Tonggam itu bilang, wah kalau ini mah di atas 3 juta. Karena souvenirnya banyak ya, anak-anak dibagi semua ya kan. Waduh, ini kayak persiapan yang sangat matang, padahal kita kan berapa kali rapat itu kan pakai Zoom kan. Nah inilah istri saya melihat dia sedang lelah-lelah ya. Nah itulah dari saya, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih ya Bapak untuk sampaikan hari ini. Luar biasa bagaimana apa yang secara rasul pikiran tidak mungkin, tapi itu Tuhan buat menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan semuanya mungkin ya. Sekarang masuk kita pada doa penutup. Pak Arios mungkin kita mau dengar dulu Pak Arios pengalamannya kemarin jam berapa mereka sampai. Ya, Pak Arios. Silakan Pak Arios buka mic. Ini juga luar biasa. Ya. Terus silakan Pak. Panggil Pak. Ya, silakan Pak Arios. Ya, tadi sudah sempat buka kamera tadi. Ya, shalom. Shalom Pak. Gimana Pak? Tadi malam sampai rumah sehat? Nggak kena hujan? Buka kamera Pak, buka kamera supaya kelihatan kerjaannya. Belum sisiran itu pasti. Oh, udah sisiran ya. Tahu aja Bu. Pengalaman. Ya, kecapean itu makanya baru bangun. Iya, ya gimana Tadi Pak mental nggak tahu kenapa pesan... ada sinyal kali bermasalah. Yang tadi masuk bukannya siapa yang tadi Pak? Bukannya Pak Arios yang dari awal tadi masuk ya? Masuk dari awal, cuma mental. Dari awal. Oh, tapi enggak
Dari awal Jadi masuk bukan, Pak Arya. jadi saya nggak keluar, tapi tiba-tiba kok hilang. Gimana Pak pesan dan kesannya tadi malam? Padat, Iya, padat, singkat dan jelas. Persiapan. iya. Jadi kayak apa ya? Kayak hari itu ketemu, hari itu jadi gitu loh. Padahal Gitu kita ya sudah, Pak ya? Iya benar juga. Hari itu ketemu, hari itu jadi. Itulah luar biasanya. Ya lanjut Pak. iya. Jadi apa namanya? Saya juga apa ya kayak kaget gitu, tapi ya ngalir. Nah, itu masalah fotokopi kan, saya juga jadi bingung loh. Iya ya, apa saya ditugaskan? Makanya buru-buru saya ketik apa yang bisa saya ini baru saya share gitu. Padahal malam itu kita Zoom. Tapi karena memang waktu kita Zoom itu saya ada di rumah jemaat. Nah, lagi fokus kepada mereka supaya besok itu bisa datang apa enggak. Ternyata kan nggak bisa karena masalah waktu. Mereka bilang gini, kalau jam 2 kami bisa datang, Om. Buset. Jam 2. Kita mulai jam 10. Kalian tinggal itu dong, tinggal cuci piring saya bilang. Nah, ya tapi puji Tuhan kemarin berjalan dengan baik. Kita pastikan itu semua karena pertolongan Tuhan lah ya. Walaupun ada kekurangan sana sini, tidak ada panitia yang sempurna. Memang semua panitia mengharapkan sempurna. Ya, tapi puji Tuhan saya merasakan hal yang luar biasa, kekompakan, kesehatian, tidak ada apa ya, tidak ada Ngut-ngut. tidak ada enggak ya itu oke, tapi tidak ada gini loh. Kadang gini, dia merasa dia paling hebat lalu mencibir atau menganggap yang lain rendah gitu. Ya kan? Biasanya gitu loh. Orang-orang kalau sudah merasa diri sudah di angin, sudah di atas, merasa yang lain tuh ih gitu kan. Nah, kalau kemarin tidak ada itu yang saya bilang tadi, kasta sehingga merendahkan yang lain enggak. Jadi semua membaur, menyatu untuk kemuliaan Tuhan kan gitu. Ditambah lagi kita memang disuguhkan sebuah kebenaran firman Tuhan bukan untuk menerima tapi memberi. Itu Pak Surbakti itu persiapan apa gimana? Karena penggantinya itu gimana? Emang sudah terpilih temanya apa gimana ya? Udah lah, udah dipilih. Oh iya ya. Saya pikir dadakan juga gitu karena si Pak siapa? Pak Saud gagal Lah, apa? kan di spanduk kan sudah ada. Oh iya iya. Memang sudah beliau bersedia. Apa? Ya kalau Sudah mendadak berarti konfirmasi. spanduk nggak terpampang dong. Ya kalau saya Pak Arios siap setiap saat. Kalau ada yang berhalangan siap menggantikan gitu Pak. Oh iya iya. Luar biasa. Keren keren keren. Iya Pak. Iya. Anak-anak saya juga bersyukur mereka happy apa nyampe rumah bukannya ngepel dulu. Mereka langsung buka kado. Saya karena kan rumah kan bocor-bocor jadi mereka buka apa ya sukacita luar biasa. Langsung posting-posting. Ile. Iya. Posting-posting di status merasa paling bangga ya ampun. Luar biasa. Depan lebih meriah lagi. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Padahal kita nggak bawa apa-apa loh. Cuman bawa apa? Bawa Roti kue yang kok. Emang kok tahu Luar biasa. bawa roti. Banyak Itu. banget lagi bawanya. Iya, kita bukan itu ya, itu tadi kebersamaan yang kita butuhkan, Pak. Jadi di situ ada kekompakan kan. Begitu bawa kue kaget juga. Oh, katanya nggak bawa apa-apa. Makanya Tuhan lah ya. saya Saya nggak tidur itu malam-malam. bikin kue itu ya. Nah, dia sendirian kan. Saya juga capek terus dia kerja sendiri malam-malam sampai pagi. Iya.
kebetulan ada juga sekalian pesanan, tapi pesanan itu nggak sempat kita antar karena sudah siang kan. Nah itu makanya dia di belakang dia ternyata tidur pulas, ya ampun. Dia tidur kan ada bangku-bangku yang rotan di belakang. Ya, Beneran pantas tidur. orang nggak Ya pas mau door prize itu. muncul-muncul, ya elah ternyata tidur. Jadi ya saya secara pribadi dan keluarga minta maaf atas kekurangan, atas mungkin kelalaian. Ke depan kita lebih berhati-hati dan Amin. lebih konsisten untuk melakukan tugas masing-masing gitu. Jadi saya nggak merasa wah saya hebat, saya nggak merasa wah saya bisa, enggak. Sekalipun kita sering tampil, tapi namanya momen ya kita harus bisa menyelesaikan, bisa memberikan yang terbaik. Tentunya kan buat Tuhan, bukan untuk dinilai orang. Nah, jadi puji Tuhan, kami berterima kasih walaupun tidak banyak kontribusi kami kepada acara kemarin. Malah saya merasa diberkati luar biasa, anak saya bersuka cita, dan kita juga dapat sesuatu. Itu yang luar biasa. Jadi mohon maaf lahir dan batin atas semua kelalaian dan kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Pak Ketua Panitia, Pak Pester Surbakti, Ibu Tiar, Ibu Timawar. Saya kaget loh lihat Ibu Timawar itu kan. Dalam hati saya loh, apa nih Ibu ini? Ikan sudah kirim lagu gitu kan. Tapi pas tampil, keren banget ini musiknya gitu loh. Termangu-mangu gitu, heran-heran gitu. Memang ahlinya beliau. Terima kasih Bu Timawar sudah bisa menutupi kekurangan saya kemarin. Jadi terlihat hikmat gitu ya, pujian penyembahan. Sebenarnya saya mau coba gini loh Bu Tiar, mau coba berlama-lama penyembahan. Tapi itu lagi waktu gitu kan, karena saya biasa dengan penyembahan gitu. Jadi kadang satu lagu bisa diulang lalu penyembahan. Nah, puji Tuhan Ibu Tiar mengerti, lalu ketika pas doa syafaat ya, atau baru angkat penyembahan. Nah itu tenang gitu. Karena memang kita harus ada dalam penyembahan. Tapi kita juga harus mengerti, audien kita tidak semua orang-orang karismatik kan gitu. Ada juga yang dari berbagai aliran gereja gitu kan. Ini ya pokoknya mantap lah. Saya bilang semua mantap. Puji Tuhan. Terima kasih. Saling menutupi yang tadi. Itu kan yang tadi. Saya 1, 2, 3 kan kita kan jepul-jepulin Pak. Saya nggak tahu. Ya nanti ini saling ikuti ya udah puji Tuhan. Iya. Jadi memang kerjasama yang luar biasa kalau saya lihat kemarin itu. Jadi memang melakukan bagiannya sesuai talentanya. Jadi semua klop ya kan. Nah, Pak Aryo dengan semangatnya itu ketutup, orang nggak tahu kita bahwa kita blank, nggak ada tertib acara ya. Dan yang paling lucunya kan Pak Aryo kan udah share itu lagu. Nah, kan sebelumnya yang pertama udah saya kirimkan Pak, yang ini aku nggak tahu ya gitu kan, yang mau aja Pak diganti. Oke kata. Tahunya hanya 1 pun nggak diganti itu. Itu dia. Jadi kemarin jadinya terjebak itu kemarin. Lah katanya diganti. Nah ini aku mau nggak 1 nggak diganti gitu ya. Ya udah dikirim link apanya YouTube-nya. Boro-boro sampai sekarang nggak buka. Jadi ya udah puji Tuhan lah bisa lancar semua. Ya itulah luar biasa ya. Yaitu tadi semua dalam kendalinya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Saya malah terkesan ayat firman Tuhan yang buat Ibu Arios itu loh Pak. Itu saya udah teteskan air mata dengar itu. Beneran kemarin. Makanya saya bilang ini khotbah kedua. Saya bilang kan hari ini gitu loh. Ya 1 tawarik itu ya. Itu memantapkan banget di hati saya. Meletes air mata saya dengarkan Ibu baca itu gitu loh. Soalnya gini Bu, sebelum kami berangkat. Iya. Sebelum kami berangkat, kami kayak baca ayat ya. Terus kami merenungkan ayat-ayat. Nah itu benar. Jadi kami sebelum berangkat itu yang kami baca. Nah itu yang bikin nih. Makanya saya bilang
Dan ini kan kami kan bikin permen itu kan di situ juga itu istri Pak Tonggam kan. Oh, Saya bilang iya kasih ayat firman saya bilang lah. iya, iya. Jadi semua nggak ada yang kebetulan. Satu-satunya itu ayat firman tapi ngena banget gitu di hati saya nampol banget. Tapi aduh saya bilang Tuhan Ini itu udah dahsyat bingung lah loh. itu lihat. Kami baru bahas ini. Kok dimunculin lagi ya? Wah, ini benar-benar nih. Roh itu bekerja kan, Roh Kudus Iya, bekerja itu betul. artinya, iya. Jadi memang kemarin itu ya, kalau kata saya maksimal semua bekerja dengan baik, dengan tulus. Ya tamu kita pun yang berjanji mau pulang, kayak saya hanya sebentar, akhirnya dia nggak bisa keluar tanpa sebelum selesai kan? Ya, itu Pak Niko dia sendiri yang maksudnya beda ini dengan kita, tapi dia eh, mengikuti sampai selesai, sampai foto-foto pun semuanya happy. Ya. Itu aku benar-benar itu kalau bukan Tuhan, bukan Roh Kudus yang bekerja, itu tidak akan terjadi. Nah, itulah yang kita syukuri pagi hari ini. Ya, itu dahsyat ya. Sekali lagi ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat Pak Arios kerja kerasnya, semangatnya. Aduh, nggak kebayang ya. Tuhan berkati terus. Pak Victor, Bu Dewi juga, wow luar biasa. Ya, kami ngomong terakhir lagi, Tuhanlah yang membalas semua. Ya, dan juga Ibu Timawar terutama, waduh rumah juga berantakan kita tinggal ya, sepatu masuk, sendal semua masuk, aduh tapi ya itulah berkat Tuhan menggantikan ya ayat firman-Nya, kalau kita berbuat baik kita memiutangi Tuhan, itu aja ya, jadi pegang itu erat-erat bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, dia akan menggantikan semua jerih payah kita. Ya juga buat hambanya Pak Surbakti, walaupun dia diam-diam kalem, tapi dia dalam Pak. Ya itu tadi ketika dia bilang, Natal bukan bukan Udah mulai bukan udah mulai ada pergerakan dari tahun-tahun lalu. Sudah mulai ada pergerakan. aku kan, tapi Udah dia mulai- dalam udah- orangnya. Udah mulai mengurdut lah istilahnya, udah mulai mengurdut. Mengurdut. Iya. Gini dia narter gini, mending gerak tangannya gini. Yang penting sudah berpindah tempat lah gitu. Ya, Iya. walaupun ini kan Tapi lihat nggak videonya ketika dia yang kedua memberikan kado untuk Pak itu ya, Iya. Pak Niko. Oh saya lihat udah Iya. bisa dia kado itu dimainkan dia gitu. Jadi di legonya kado itu sama Pak Niko. Wah saya bilang ada kemajuan besar ini. dia pikir kok aku aja yang begini, ikut gitu. Ikut Keluar aslinya. Iya. Aduh, jadi itu tadi. Jadi yang nggak pernah kita bayangkan itu bisa terjadi. Itu tadi seperti Ya. kata Pak Arios, ketemu langsung jadi gitu. Itu luar biasa ya Tuhan ya. Oke, makasih buat bincang-bincangnya buat semua pagi hari ya. Selamat hari Minggu. Saya serahkan